Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahrul. Di video kali ini kita akan membahas tentang estimasi bias. Nah, estimasi bias ini digunakan jika parameter yang ingin diestimasi memiliki suatu prior distribusi atau asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Kemudian, masalah utama dalam estimasi bias itu adalah bagaimana melakukan suatu kombinasi. Kemudian di sini ada beberapa langkah. Itu parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut prior distribution. Kemudian nilai statistik W sama dengan U dalam kurung X1, X2 sampai Xn dengan distribusi tertentu. Kemudian ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut posterior distribution. Kemudian ditentukan estimator theta topi yang merupakan nilai harapan dari parameter theta jika diberikan W tertentu. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan cantumkan beberapa langkah-langkah dalam menentukan estimator bias. Kemudian di sini ada rumus posterior distribution. Nah, di mana rumusnya itu var P dalam kurung theta gabung W sama dengan F theta, W dibagi GW, di mana F theta, W ini merupakan nilai distribusi bersama dari parameter dan W. Kemudian GW ini merupakan nilai distribusi marginal W. Nah, F theta, W bisa dicari dengan H theta dikali F W gabung theta. Nah, H theta itu merupakan prior distribution, kemudian F W gabung theta itu merupakan nilai distribusi sampling W jika diberikan parameternya itu sama dengan theta. Kemudian di sini ada contoh soal. Jika X peubah acak binomial dan distribusi prior dari parameter adalah distribusi beta dengan memberikan nilai alfa dan beta, maka distribusi posterior dari parameter theta jika diberikan X sama dengan X adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alpha dan N min X plus beta. Nah, di sini untuk parameter theta-nya itu sama dengan theta. Kemudian di sini kita diberikan fungsi fx gabung theta, di mana Nx itu dikali theta pangkat X dikali 1 min theta dipangkatkan N min X. Nah, ini untuk X dari 0, 1 sampai N. Kemudian di sini juga tertera rumus H theta, sudah tercantum pada slide, bisa dilihat. Nah, kemudian tadi untuk menentukan nilai posterior distribution, itu kan kita cari nilai distribusi bersama theta dan W kan. Nah, jadi di sini sudah ada nilainya f theta, X atau distribusi bersama theta dan W-nya. Nah, untuk langkah-langkah dalam mendapatkan nilai tersebut akan saya cantumkan di video ini. Nah, di situ diperoleh hasil akhir Nx dikali gamma kali alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta kali theta X plus alfa min 1 dikali 1 min theta dipangkatkan X min X plus beta min 1. Nah, itu untuk theta terletak di antara 0 sampai 1, kemudian X nya itu 0, 1 sampai N. Nah, setelah diperoleh nilai distribusi bersamanya, kita perlu cari juga nilai distribusi marginalnya. Untuk mencari nilai distribusi marginal itu kan menggunakan integral. Nah, jadi di sini kita pakai rumus yang udah kita peroleh tadi dari nilai distribusi bersama theta dan W-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya akan saya cantumkan di video. Nah, di situ hasil akhirnya bisa dilihat sudah tertera di video, dimana untuk X nya itu 0, 1 sampai N. Di sini kan kita sudah memperoleh nilai distribusi bersama
dan nilai distribusi marginal W kan. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus distribusi posterior. Nah, di mana tadi kita misalkan X-nya itu sama dengan X. Maka untuk nilainya itu sudah tertera pada slide. Nah, untuk mendapatkan nilainya akan saya cantumkan langkah-langkah dalam video. Nah, di situ kan tinggal kita substitusikan nilai f theta, x dengan gx-nya kan, sehingga diperoleh hasil seperti pada video. Nah, itu tuh dimana nilainya itu dari nilai tetanya dari 0 sampai 1, kemudian dia sama dengan 0 untuk theta lainnya. Nah, kemudian kan kita sudah memperoleh posterior distributionnya kan. Jadi langkah terakhir itu kita cari estimasi dari parameter tetanya. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Itu tuh theta topi sama dengan ekspektasi theta gabung x. Nah, di sini saya akan menampilkan langkah-langkah untuk mendapatkan nilai tersebut. Nah, di situ perlu kita ingat estimasi x dengan parameter alfa dan beta itu kan x per alfa plus beta kan. Nah, jadi ketika ekspektasi theta digabung x dengan parameter x plus alfa dan n min x plus beta, maka tinggal kita substitusikan. Jadi kita peroleh hasil akhirnya itu x plus alfa per alfa plus beta plus n. Nah, tadi kan theta topi itu sama dengan ekspektasi theta gabung x kan. Jadi terbukti hasilnya yaitu x plus alfa dibagi alfa plus beta plus n. Nah, selanjutnya di sini kita ada teorema 5. Rata-rata dan varians dari distribusi beta itu diberikan oleh mu sama dengan alfa plus beta, dan sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta per alfa plus beta dikuadratkan dikali alfa plus beta plus 1. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.